Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Prihatin Dwi Raharjo, pada pelajaran pemeliharaan chassis dan sistem pindah tenaga. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang propeller shaft ataupun poros propeller. Apa itu fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan juga bagaimana cara perawatannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk kalian silahkan tonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan silahkan kalian masukkan dalam komentar di bawah ini. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe agar channel YouTube kita lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Poros propeller ataupun propeller shaft ya. Ini materi saya ambil dari DRC Training Center yang pastinya sudah mendapatkan izin karena sudah di-share ke guru-guru yang diharapkan dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Langsung saja. Nah, ini ya. Pertama adalah bagian engine-nya ataupun bagian yang menghasilkan putaran ya. Di sini bisa dilihat ada piston, ada connecting rod, ada crankshaft-nya ataupun poros sengkol. Kemudian putaran dihasilkan dan diteruskan ke flywheel dan coupling ya, bisa dilihat. Kemudian dari coupling diteruskan ke transmisi ya. Ini transmisi ini. Nah, kemudian dari transmisi ini dihubungkan ke propeller shaft ataupun poros propeller tadi, dan kemudian dihubungkan ke diferensial. Baru dari diferensial itu dihubungkan ke roda belakang. Nah, di sini poros propeller ya, propeller shaft ini tadi berarti dia berfungsi untuk menghubungkan putaran dari transmisi menuju ke diferensial. Itu adalah fungsi utama dari poros propeller ataupun propeller shaft. Nah, di sini bisa dilihat ya orangnya. Propeller shaft berfungsi untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian transmisi dipasang pada rangka, sedang diferensial dipasang pada axle yang ditunjang oleh pegas. Ya, ini transmisi, ini kemudian propeller shaft, dan ini adalah bagian diferensial ataupun dan juga roda. Nah, sedang diferensial ini di bengkel sering juga disebut dengan gardan. Nah, sedangkan untuk poros propeller shaft ini itu sering disebut couple. Jadi jangan bingung nanti ketika kalian ke bengkel, main-main ke bengkel, orang-orang bengkel menyebutkan gardan ataupun couple gitu, kalian sudah tahu nama tekniknya ya. Meskipun namanya penyebutannya berbeda, tapi benda dan fungsinya itu tetap sama. Nih, universal join untuk memungkinkan terjadinya perpindahan tenaga dengan lembut tanpa mengaruhi ataupun tanpa dipengaruhi oleh putaran perubahan sudut. Dan slip yoke berfungsi untuk mengimbangi adanya perubahan jarak antara transmisi dan diferensial. Nah, mungkin kalian bertanya, universal join itu apa toh Pak? Slip yoke itu seperti apa toh Pak? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, nih konstruksi dan fungsi. Ada dua jenis propeller shaft. Yang pertama tipe 2 join, yang kedua ada tipe 3 join. Nah, nih yang tanya slip yoke itu apa? Nah, ini adalah slip yoke, bagian dari propeller shaft yang masuk ke transmisi. Itu adalah yang namanya slip yoke. Nah, ini dia ya, slip yoke. Nih, nah ini adalah universal join ataupun perempatan kalau di bengkel namanya ya, perapatan seperti itu. Ataupun juga sering juga disebut engsel 4 sisi ya, karena dia berbentuk plus ya, plus ini, terus kemudian ini keempat sisinya ini, empat ujungnya ini dia bisa berputar ya, jadi disebut engsel 4 sisi. Ini adalah poros propellernya, ini juga sama. Dan ini adalah flank yoke. Jadi yang depan itu adalah slip yoke atau slip join,
Yang belakang adalah flank yoke. Flank yoke ini adalah bagian yang menempel pada gardan ataupun diferensial. Ini juga sama untuk tipe 3 join. Tipe 3 join di sini juga ada sleeve join ya, ini yang masuk ke transmisi ataupun juga sleeve yoke tadi. Ini neutral join ya. Ini juga neutral join, ini neutral join. Bedanya di sini ada center bearing. Nah, ini ada internet shaft ataupun propel shaft bagian depan, ini adalah propel shaft bagian atas. Nah, ini sama, bedanya ada universal joinnya ada 3, dan di sini ada center bearing untuk meluruskan putaran ya. Jadi di sini ini adalah propeller shaft yang sering digunakan pada kendaraan besar seperti bis, seperti truk, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah propeller yang sering digunakan pada kendaraan kecil seperti mobil-mobil angkut ya, bisa seperti mobil Bujang, Avanza seperti yang kita gunakan, yang kita miliki itu adalah tipe kendaraan yang menggunakan propeller shaft dengan tipe 2 join seperti ini. Mungkin untuk kalian yang sering-sering main bengkel itu sudah tidak asing lagi melihat propeller shaft dengan 3 join seperti ini. Terus kemudian ini universal join itu ada 2 juga. Yang pertama ada hook join dan flexible join. Nah, ini adalah bagian yang hook join. Hook join itu yang bagian perapatan tadi ya. Ini adalah sleeve join, bagian yang masuk pada transmisi. Terus kemudian ini adalah yoke join. Nah, yoke joinnya ini ya, itu dia yang menghubungkan ke ini ya, menghubungkan ke sisi dari universal joinnya ini ya. Dia masuk ke sini ya, bagian ini kuning ini masuk ke sini, dia juga sama. Hanya ini dinamakan perempatan ataupun dinamakan engsel 4 sisi. Ini ada snappingnya untuk mengunci. Nah, kemudian yang kedua adalah flexible join. Nah, flexible join adalah ini bagian yang ini. Flexible join itu hampir sama dengan tadi, cuman bedanya ini flexible join terdiri dari karet kopling. Nah, ini yang keras yang diletakkan di antara 2 yoke ya, berbentuk kaki berbentuk kaki 3. Selama flexible join tidak menghasilkan gesekan, akan berputar dengan lembut tanpa diberikan pelumasan ya, ataupun pelumasan. Ini sebenarnya juga sama seperti yang ini tadi, universal join, yang hanya saja mungkin kalian sering menemukan adalah tipe yang hook join ini, karena yang pertama itu dia perawatannya itu mudah, kemudian harganya juga relatif lebih murah ya, karena kita tahulah yang namanya membeli barang itu pasti kita ininya yang harganya murah, kualitasnya baik kan, seperti itu. Kalau ada second imitasi nih HP kan seperti itu ya, karena kita melihat juga harga. Terus kemudian untuk hook join sendiri itu ada 2 macam, yaitu ada solid bearing cup ya, dapat dibongkar, kemudian seal bearing cup ataupun tidak dapat dibongkar. Nah, yang dibongkar itu apa toh Pak? Nah, yang dibongkar itu adalah bagian ininya ya. Ini bisa dilepas untuk dikasihkan grease ataupun pelumas ya. Terus ada juga yang tidak bisa dibongkar seperti ini, tidak bisa dilepas seperti ini ya. Dia dilepas, dia langsung paten ya. Untuk pemberian pelumas dia menggunakan cototan ataupun di sini itu ada bagian nepolnya ya. Nah, bagian nepolnya untuk memberikan grease-nya. Kalau di bengkel istilah cototan itu sudah biasa sekali ya. Gitu. Nih, lanjut.
Ini tadi untuk flexible join sudah. Terus kemudian ini constant velocity join. Nah, untuk kalian yang sering berinteraksi ataupun sering bersinggungan dengan kendaraan 4WD, itu pasti juga sering melihat ini ataupun sudah tidak asing lagi dengan ini ya. Ini adalah tipe poros propeller yang digunakan seringnya pada kendaraan penggerak ganda ataupun 4WD ya. Ini 4WD dapat memindahkan putaran dan momen lebih lembut dibandingkan yoke join ya. Ini adalah boot ataupun karetnya, karet pelindung agar debu tidak masuk, kotoran tidak masuk. Ini adalah drift shaftnya ya. Ini adalah tipe propeller shaft yang digunakan pada kendaraan 4WD seringnya ya. Ini dihubungkan ke bagian transfer dari transmisinya ya, untuk dihubungkan ke roda depannya. Ini ada roller, ada outboard joinnya sini ya. Dilihat ini ada tripod, serial diferensial. Nah, untuk kalian pasti sering sekali melihat ini. Untuk yang dulu waktu prakerin itu pernah membuka ataupun membongkar transmisi dari kendaraan penggerak ganda atau 4WD, pasti saya yakin pernah melihat untuk diferensial tipe yang ini. Tapi sekali lagi seringnya itu kita menggunakan ataupun kita seringnya melihat untuk yang ini, untuk yang hook join. Sekali lagi karena harganya murah, perawatannya juga mudah. Nih ya. Terus kemudian center bearing ya, ataupun penyeimbang ataupun pelaras putaran ini ya. Ini ada rubber bushingnya, ini ada bearingnya. Ini ada front propeller shaft ataupun propeller bagian depan, bagian belakang dan ini ada rear propeller shaft di bagian depannya nih ya. Dan ini ada rubber bushing, ini fungsinya untuk mencegah getaran sampai ke bodi kendaraan sehingga bunyi dari propeller shaft pada kecepatan tinggi dapat dikurangi ya tadi. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan untuk tipe ini biasanya digunakan pada kendaraan berat ya, seperti truk, tronton, terus kemudian bis, itu seringnya itu menggunakan propeller shaft dengan 3 yoke ya, dan dengan center bearing ini. Untuk propeller shaft. Jadi propeller shaft tadi itu ada dua yang menggunakan 2 yoke dan ada yang menggunakan 3 yoke. Nah, kemudian untuk yang universal joinnya itu ada 3 juga, yang pertama hook join, flexible join, dan juga yang constant velocity join ya. Oke, terima kasih atas waktunya setelah melihat video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan masukkan ke kolom komentar, nanti akan saya jawab atau bisa juga nanti saya bahas di YouTube selanjutnya ya, di video selanjutnya. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.